Oke, selamat malam. Mungkin bisa kita segera mulai saja ya untuk perkuliahan hari ini ya. Sebentar tulisannya kurang jelas. Sambil menunggu teman yang lain mungkin tidak apa-apa ya, bisa sambil kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai cloud computing ya, atau komputasi awan. Mungkin sambil menunggu teman yang lain tidak apa-apa ya, kita mulai saja untuk perkuliahan hari ini. Jadi cloud computing itu apa? Nah, pada dunia digital seperti sekarang, cloud computing sudah ada di mana-mana ya. Nah, cloud computing ini tidak hanya solusi teknis yang dapat mengurangi biaya infrastruktur, tetapi juga model bisnis yang dapat dijual dan disewakan dalam berbagai kasus pengguna menggunakan cloud tanpa mengetahui bagaimana menggunakannya. Nah, hal ini menimbulkan sejumlah ancaman keamanan yang terkait dengan cloud computing ya. Didefinisikan oleh US National Institute of Standard of Technology (NIST) ya. Mereka mendefinisikan cloud computing sebagai model untuk mendapat akses jaringan dan jaringan on demand ya, yang ada di mana-mana ke komputer sumber daya computing yang dapat dikonfigurasi, misalnya jaringan server, penyimpanan aplikasi dan layanan. Jadi seperti itu ya untuk cloud computing. Dan ada cloud database, cloud computing tidak hanya mempengaruhi teknologi tetapi juga masuk ke dalam lingkup database. Nah, semakin berkembangnya teknologi cloud computing, maka permintaan layanan database juga bisa semakin banyak. Cloud database merupakan database yang dapat diakses oleh klien dari cloud server yang didistribusikan ke user melalui internet oleh cloud provider. Cloud database membantu penyimpanan data yang semula menggunakan hard drive, CD ataupun hardware lainnya. Dengan menggunakan cloud, data hanya perlu disimpan pada remote database yang telah disediakan oleh pihak ketiga. Terdapat dua cara cloud database ya. Pengguna dapat memilih database sesuai dengan kebutuhan setiap penyedia layanan. Untuk yang pertama, untuk mode virtual machine image ya, pengguna cloud database dapat membeli ruang server dari penyedia karena pengguna dapat menjalankan database pilihan penggunaan dan penggugah virtual machine image dengan salinan database yang dapat optimal ya. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat cloud database dengan mudahnya karena vendor sudah membuatnya dengan sederhana dan mudah untuk dipahami ya, di Oracle 11. Amazon EC2, seorang dapat membuat cloud database dengan Oracle untuk Microsoft Azure dengan cara yang sama. Untuk yang pertama ya, ada menggunakan virtual machine. Nah, untuk yang kedua ada penyedia layanan cloud database, juga memiliki layanan DBAS. Nah, salah satu keuntungan dari mode cloud database ini yaitu semuanya menjadi tanggung jawab dari penyedia layanan. Pengguna hanya membayar berdasarkan penggunaan saja. Untuk penyedia hosting cloud database bersama dengan pihak ketiga. Ini yang ketiga ya. Misalnya MongoDB itu sudah layanan web Amazon dan juga Azure. Nah, konsol yang disediakan oleh penyedia layanan cloud mampu mengakses dan menggunakan database. Pengguna dapat membuat cloud database backup dan memantau operasi. Itu ada berapa ya contohnya. Nah, hal yang berkaitan dengan keamanan sistem informasi adalah yang berkaitan dengan jaringan komputer dan data yang ditransfer melalui jaringan komputer tersebut. Nah, beberapa ancaman bisa terjadi
dan dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hal ini harus disadari oleh setiap individu ya terlibat dalam pemakaian cloud database. Oleh karena itu setiap individu sudah seharusnya mengetahui ancaman apa saja yang mungkin terjadi, pernah terjadi ya, dan bagaimana hal itu dapat terjadi. Ternyata untuk cloud database sendiri dia semacam sama ya, untuk ada keamanannya ya, apalagi database itu kan perlu diamankan. Nah di situ ada penyediaan layanan dari cloud database itu sendiri ya, supaya tidak supaya aman ya. Serangan-serangan yang pernah terjadi pada cloud database contohnya ya, ancaman serangan dan contoh kasus serangan yang mungkin dan pernah terjadi pada cloud database adalah sebagai berikut. Ini pertama serangan DOS ya, denial of service. DOS serangan yang paling mudah dipasang dan paling merusak namun sering berjalannya waktu. Serangan telah dapat mengatasi dengan efisien. Beberapa penyediaan cloud sudah mengatasi infrastruktur cloud guna mencegah atau mengurangi serangan ini. Nah, tujuan dari serangan ini adalah mencegah pengguna menikmati layanan yang diberikan oleh server. Itu kalau untuk yang pertama ya, DOS-nya. Kemudian ada ransomware. Ransomware merupakan jenis malware yang dapat menyandera sistem, paling sering mengenkripsi atau menugaskan data dan melakukan pemerasan. Serangan ransomware yang diamati kerentanan pada database MongoDB. Nah, untuk yang ketiga ada injeksi SQL, merupakan salah satu teknik dalam melakukan peretasan web untuk menanggapi akses pada sistem database yang berbasis SQL ya. Nah, teknik ini memanfaatkan kelemahan dalam bahasa pemrograman scripting pada SQL dalam mengolah suatu sistem database. Hasil yang ditimbulkan dari teknik ini adalah membawa masalah baru yang cukup serius. Salah satu penyebab terjenisnya adalah tidak adanya penanganan terhadap karakter-karakter tanda petik 1 dan double minus yang menyebabkan suatu aplikasi dapat disisipin dengan perintah SQL. Jadi untuk serangan-serangan tersebut sebenarnya paham juga ya, paham mengenai hal tersebut ya. Contohnya di database tersebut untuk ada penulisan SQL, tentunya kan mereka yang membuat hal-hal seperti itu kan dia sudah paham ya, sudah kenal dalam pembuatan database menggunakan SQL misalkan. Di situ mereka membaca mungkin untuk di SQL-nya itu seperti apa, barulah mereka akan membuat serangan-serangan yang perlu diserang ya. Contohnya di sini ada untuk terhadap karakter-karakter, berarti dia sudah paham mengenai bahasa SQL tentunya. Multi tenance pada cloud, pertimbangan dan risiko keamanan. Jadi arsitektur cloud yang memungkinkan setiap tenan dari suatu layanan cloud berbeda daya komutasi dengan tenan lainnya. Nah, tenan dalam hal ini disebut sebagai pengguna atau pihak yang menyewa suatu layanan cloud ya. Tenan namanya untuk sebagai pengguna ya, pengguna atau pihak yang menyewa menggunakan karena cloud sendiri kan dia sudah di ini ya, semacam digunakan untuk ini ya, bukan dijual ya, menawarkan jasa untuk disewa untuk cloud sendiri. Nah, sebagai analogi, multi tenant seperti makan sepiring berdua atau bertiga bahkan lebih banyak lagi, penyedia cloud memiliki resource yang sangat besar dan setiap tenannya akan menggunakan resource yang sama. Anggaplah resource yang besar ini seperti piring yang besar di mana banyak orang yang ingin makan bisa menaruh makanan di atas piring tersebut. Nah, multi tenant digunakan untuk tujuan ekonomis karena dengan arsitektur ini pengembangan perangkat lunak dan biaya perawatan dalam layanan dibagi untuk semua tenan. Berbeda sekali dengan single tenant. Sebuah arsitektur ini di mana setiap pelanggan memiliki perangkat lunak mereka sendiri dan diberi akses untuk melakukan coding. Keuntungan dengan multi tenant, provider hanya harus melakukan update sekali. Dengan arsitektur single tenant, provider mengakses tiap instan dari perangkat lunak untuk melakukan pembaruannya. Bedanya seperti itu ya antara multi tenant dan single tenant. Risiko keamanan pada cloud di sini bisa dilihat. OWASP, the Open of Application Security Project, merupakan organisasi komunitas yang fokus di bidang keamanan aplikasi. Nah, semua kegiatan OWASP
bahwa agar dapat membantu memahami, mengembangkan, memperoleh dan hasil penelitian yang dilakukan oleh OWASP disosialisasikan kepada pihak yang ingin meningkatkan keamanan aplikasi, dan semua itu bersifat terbuka baik berupa dokumen, alat metodologi, artikel, dan teknologi. Nah, OWASP tidak melakukan pengolahan dengan perusahaan teknologi manapun. Hal ini agar OWASP bebas dari tekanan dan mampu bersikap objektif dalam memberikan informasi mengenai keamanan yang erat hanya dengan teknologi informasi. Nah, OWASP mempublikasikan 10 risiko keamanan pada cloud. Risiko keamanan tersebut diantaranya adalah untuk yang pertama ada R1, akuntabilitas, kemudian dan risiko data. Untuk R2, federasi identitas pengguna. Untuk R3, kepatuhan peraturan. R4-nya adalah kontinuitas ketahanan bisnis, privasi pengguna, dan penggunaan data sekunder, layanan dan integrasi data. Kemudian untuk R7, multi tenants dan keamanan fisik. R8, analisis insiden dan dukungan forensik. R9, keamanan infrastruktur, dan R10, paparan lingkungan non produksi. Silakan ya sudah saya berikan untuk materinya, dipelajari ya. Untuk R1, akuntabilitas dan risiko data itu apa, silakan ya. Kalau memang lebih pengen puasnya bisa kalian tambahkan ya dengan mencari referensi-referensi yang ada ya. Untuk standar keamanan cloud dan hukumnya di Indonesia bagaimana? Cloud computing atau terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia komputasi awan merupakan suatu model yang memberikan kenyamanan akses suatu jaringan sesuai keperluan pada suatu wadah bersama tersedia atas sumber daya komputasi seperti jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan untuk yang dapat dikonfigurasikan dengan cepat. Untuk contoh mudahnya ya, contoh yang sering kalian gampang ya di smartphone atau HP kalian, itu biasanya ada HP tertentu yang mungkin tidak semua, tapi ada ya semacam cloud gitu ya. Jadi kita untuk penyimpanan awan, penyimpanan yang tidak ada di HP-nya, tapi dengan cara apa? Dengan cara ini layaknya seperti ini ya sebenarnya, Google Drive seperti itu ya, cuma dengan keamanan lebih aman dan juga beda konsep ya. Namun di balik kenyamanan tersebut terdapat beberapa ancaman yang dapat membahayakan individu, kelompok, bahkan negara. Nah, beberapa ancaman yang dapat membahayakan cloud computing adalah kebocoran data. Nah, itu yang bisa berbahaya ya. Pencurian kredensial, peretasan API, eksploitasi kerentanan sistem, pembajakan akun, hilangnya data secara permanen, penyalahgunaan layanan cloud, dan serangan DOS. Nah, oleh karena itu perlu ada standar keamanan yang diterapkan pada sejarah cloud computing. Selain itu perlu juga hukum yang membatasi penggunaan cloud computing ya. Utamanya data yang menyangkut banyak orang dan data rahasia. Pada tulisan ini akan dibahas standar keamanan yang perlu dipenuhi ya suatu cloud computing. Jadi sebagai penyedia cloud computing itu sendiri itu harus ada tata caranya, dasarnya ataupun hukumnya. Nah, karena semisal kita menyimpan suatu database ataupun data di cloud itu sendiri, kemudian mereka menyalahgunakannya, nah itu takutnya seperti itu. Nah, mungkin bisa digunakan dengan cara tadi ya, dengan adanya juga adanya cloud computing ini tentunya akan membawa perlu juga untuk hukum yang membatasi penggunaan cloud computing tersebut ya, terutama data yang menyangkut data banyak orang dan data rahasia misalnya yang ada di database misalnya, seperti itu ya. Jenis-jenis layanan cloud computing ada software as service SaaS di sini. Layanan SaaS merupakan layanan cloud yang lebih dulu populer karena SaaS merupakan evolusi dari konsep ASP, application service provider. Nah, contoh software as service atau SaaS ini ada yang pertama adalah layanan instant messaging, Yahoo Messenger, Skype, GitTalk, dan sebagainya. Tentunya kalian sudah tahu ya. Nah, ini adalah yang ada ya. Kemudian layanan emailnya ada Gmail, Yahoo Mail, Live Email, dan sebagainya. Layanan instant messaging ada Yahoo Messenger, Skype, GitTalk. Nah, ini yang sering kalian gunakan tentunya untuk layanan email itu mungkin kalian lebih fokus menggunakan Gmail ya. Nah, di situ silahkan ya. Nah, di situ ada mengenai cloud
computing ya, atau cloud itu menyimpan di awan, komutasinya di awan ya, menyimpannya. Di bahasa gampangnya itu kita menyimpannya tidak dalam bentuk fisik di komputer ya, tetapi di suatu aplikasi tertentu ya, misalkan ada di Gmail-nya itu mempunyai cloud tersendiri, sama aja di handphone kalian misalkan, kemudian di email ataupun di WhatsApp kalian itu bisa di cloudkan misalkan. Nah seperti itu ya contohnya. Platform as service atau PaaS, layanan cloud berupa seperangkat platform yang merupakan gabungan dari database, file system, web server, network, dan peralatan lainnya. Seperti kita menyewa sebuah kamar hotel ya, kita dapat menikmati semua pelayanan dan tidur di kamar yang disewa tanpa perlu mempedulikan bagaimana perawatan dan lingkungan kamarnya. Nah, contoh dari PaaS ini ada Amazon Web Service, Windows Azure, Google App Engine ya. Nah, itu hanya beberapa contoh platform PaaS-nya ini umumnya memiliki infrastruktur alat pengembangan berbasis browser internet. Kemudian ada scalabilitas, akses, kontrol, security, dan web service lainnya, integrasi yang mudah dengan aplikasi lain selama platform yang sama. Kemudian tersedia konektor untuk terhubung dengan sistem di luar cloud. Itu ya untuk PaaS ya. Nah, ada lagi IaaS di sini, layanan cloud berupa perangkat infrastruktur TI yang berupa unit komputasi, storage, memori, network, dan sebagainya. Kita dapat mendefinisikan sebagai besar CPU, penyimpanan data, memori, RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang akan disewa. Dapat dianalogikan seperti menyewa komputer kosong, kita sendiri yang mengatur dan mengisi aplikasinya. Contohnya untuk IaaS ini adalah Amazon, Rackspace Cloud, Windows Azure, dan sebagainya ya. Silahkan nanti bisa kalian cari tahu lebih ya untuk hal itu ya. Nah, untuk infrastruktur as a service IaaS umumnya memiliki pilihan virtual mesin yang beragam, yang kosong, IOS tersintal, maupun sudah terisi beberapa aplikasi penting. Kemampuan untuk meningkatkan computing baik secara manual atau otomatis. Terdapat tools untuk memproses banyak data maupun proses aplikasi virtual yang rumit. Dapat menyimpan data pada beberapa lokasi geografis khusus. Untuk standar keamanan cloud computing ini perlu memenuhi standar ya untuk menjamin dari penyedia itu sendiri ya, untuk menjamin keamanan penggunanya. Nah, ini merupakan pemetaan standar keamanan yang perlu diperhatikan oleh penyedia cloud computing. Ada standar autentikasi, otorisasi, kerahasiaan, integritas, manajemen identitas, monitoring keamanan, dan insiden. Kemudian ada kendali keamanan, manajemen kebijakan keamanan, dan ketersediaan. Nah, itu adalah standar keamanannya ya tentunya, karena yang menyimpan atau yang mengcloudkan itu adalah lainnya, itu kan takutnya nanti disalahgunakan seperti itu ya. Kenapa diperlukan sebuah standar keamanannya? Jadi untuk pihak dari penyedia cloud itu sendiri, dia tidak semena-mena ataupun menggunakan data yang ada dari pemakai ya, seperti itu. Oke, seperti itu saja untuk hari ini ya. Mungkin mengenai cloud computing silahkan dipelajari lebih lanjut kalau memang masih penasaran juga ya. Nanti bisa mencari referensi terkait mengenai cloud computing banyak ya di internet, Google ya. Oke, selamat untuk teman-teman semua ya, karena ini semester paling tua. Mungkin ada beberapa yang sudah sidang proposal ya. Semoga cepat cepat selesai untuk proyek akhir atau skripsinya. Segera setelah ujian proposal, segera untuk ujian skripsinya dan akan selesai ya, karena tentunya waktunya mepet kalau kalian untuk angkatan ini ya. Sampai Oktober mungkin, sebelum Oktober harus sudah fix semua, sudah baru lulus, baru nanti lulus wisudanya ada di bulan Oktober kalau tidak salah, seperti itu. Jadi tetap semangat mengenai skripsi ya, jangan sampai stuck untuk di mungkin proposal kemudian bingung untuk melanjutkannya, kemudian mengabaikan, itu nantinya akan menyesal ya. Jadi tetap lanjut terus, jangan sampai ada gap untuk berhenti atau istirahat sejenak, jangan, tapi tetap lanjutkan. Biasanya seperti untuk pengalaman ya yang sudah saya
ada pada saya. Oke, seperti itu saja ya untuk hari ini mengenai cloud computing. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini ya, untuk keamanan sistem informasi. Untuk topik pembahasannya adalah cloud computing atau komputasi awan. Silakan dipelajari ulang kembali, materi sudah saya share di kelas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih.